Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Dan kali ini aku mau bawain tentang kasus penculikan paling terkenal di dunia. Mau tahu kisah selanjutnya kayak apa? Ikutin ya. Nah, kasus pertama adalah kasus dari seorang gadis bernama Natasha Maria Campus. Natasha Maria Campus lahir di Wiener, ibu kota Austria, pada tanggal 17 Februari 1988. Saat usianya baru 10 tahun, pada bulan Maret 1998, ia diculik dan dikurung di Strashof yang merupakan kota pinggiran di Austria, berjarak 25 km dari tempat tinggalnya. Saat ia diculik, seorang anak berusia 12 tahun mengatakan bahwa ia melihat Natasha diseret ke dalam mobil minivan berwarna putih. Kemudian polisi melakukan pencarian besar-besaran terhadap Natasha dan menggeledah semua pemilik mobil van putih, namun sayangnya tidak dapat ditemukan. Kronologinya, pada hari itu, tahun 1998, teknisi komunikasi bernama Wolfgang Prokopil, sang penculik, telah menculik dan memasukkan Natasha ke dalam van-nya dan kemudian menahannya di sebuah gudang kecil berukuran 0,46 meter persegi tanpa jendela, kedap suara, dan berada di bawah garasi. Ruangan tersebut sudah didesain khusus oleh penculik, pintunya terbuat dari beton dan baja, dan sang penculik tidak mengizinkan Natasha keluar dari sana selama 6 bulan pertama dia diculik. Namun selanjutnya sang penculik membolehkan si Natasha ini untuk keluar, tapi tidak boleh menemui orang lain. Tapi Natasha ini diberikan TV, surat kabar, dan buku-buku yang bertujuan untuk membelajarkan si Natasha ini. Jadi Natasha bisa menulis dan belajar karena diberikan fasilitas tersebut oleh sang penculik. Selama Natasha diculik, ia mengaku bahwa ia diperlakukan seperti budak, ia diperkosa, dipukul, diancam dibunuh, dan tubuhnya selalu memar. Seiring berjalannya waktu, Natasha ini pernah satu kali pergi bersama penculiknya keluar rumah, namun si Natasha ini tidak berani untuk meminta tolong karena terlalu takut. Hingga pada akhirnya tanggal 23 Agustus 2006, saat itu Natasha disuruh oleh si Prokopil ini untuk membersihkan mobilnya. Nah, saat membersihkan mobil, dia menyalakan vacuum cleaner. Karena terlalu keras suara vacuum cleaner, si penculik yang sedang menelpon menjauh dari tempatnya. Nah, saat itu si Natasha langsung lari sekuat tenaga ke rumah tetangganya, yaitu seorang nenek. Dia menggedor rumah tetangganya dan dia mengatakan, "Saya Natasha Campus." Akhirnya si nenek tersebut memanggil polisi, dan saat polisi datang, Natasha terlihat pucat, takut, dan terguncang. Ya, jelas lah. Lalu saat si Prokopil, si penculik itu tahu bahwa Natasha sudah kabur, dia depresi, dia putus asa sehingga dia pergi ke stasiun, lalu dia menabrakkan dirinya ke kereta. Saat Natasha tahu bahwa penculiknya telah mati, ia kemudian menangis, tidak berhenti. Ada spekulasi bahwa si Natasha ini terkena Stockholm Syndrome. Apa itu Stockholm Syndrome? Stockholm Syndrome adalah sindrom di mana sang korban atau sang penculik merasa empati atau kasihan terhadap si penculik. Ya, agak aneh, tapi di tingkat yang lebih tinggi dia bahkan bisa merasakan jatuh cinta atau kasih sayang kepada penculiknya. Nah, kisah dia diangkat dalam sebuah film berjudul 3096 Days yang rilis pada tahun 2013. Kalau kalian penasaran yang lengkapnya kayak gimana, bisa tonton filmnya. Yang kedua adalah J.C. Lee Dugard. J.C. Lee Dugard lahir 3 Mei 1980 di California, Amerika Serikat. Saat itu 10 Juni 1991, usianya baru 11 tahun, saat dia diculik, saat dia sedang menunggu bis di depan rumahnya. Jadi kalau di luar negeri kan, kalau mau berangkat sekolah, biasanya kita dijemput oleh bis, jadi kita nunggu di depan rumah kita. Nah, saat itu dia disetrum dan dilempar ke dalam bagasi mobil oleh pasangan suami istri bernama Philip Garrido and Nancy Garrido. Padahal saat kejadian itu ayah tirinya dan teman-temannya melihat kejadian itu tapi tidak bisa mengejar. Setelah itu hidupnya bagai di neraka karena dia disekap di gedung tua di belakang rumah penculiknya dan dia dipaksa untuk menuruti nafsu dari penculiknya. Jadi dia diperkosa. Nah, sedikit gambaran dari penculiknya Philip ini merupakan seorang predator seksual. Dia melakukan pelecehan seksual kepada banyak perempuan dan dia juga pedofilia, makanya dia pernah dipenjara lalu kemudian dia keluar. Saat keluar, polisi memberikan dia hukuman untuk tidak berdekatan dengan anak-anak karena dibahayakan atau ditakutkan dia membahayakan anak-anak gitu ya.
Nah, si korban ini, Jesse Lee Dugard ini dihukum atau disekap selama 18 tahun 2 bulan. Iya, 18 tahun 2 bulan dia tersekap, dan selama itu pula dia dipukuli, disiksa, tidak diberi makan, diperkosa berkali-kali sampai dia melahirkan 2 orang anak yang sekarang berumur 22 tahun dan 25 tahun, dua-duanya perempuan. Dan dia dipaksa untuk mengaku sebagai saudaranya si penculik ini. Jadi dia dipaksa mengaku sebagai Alyssa dan merupakan saudara dari penculiknya. Nah, awal ketawanya ini saat polisi melihat bahwa si penculiknya ini berjalan bersama 2 orang anaknya yang tadi. Lalu polisi ini merasa curiga karena kan harusnya dia nggak boleh ya dekat-dekat sama anak-anak. Kemudian diselidiki dan diinterogasi, akhirnya dia mengaku bahwa ya dia menculik seorang anak sampai melahirkan 2 orang anak. Saat persidangan, si Dugard ini nggak mau datang, diwakili oleh ibunya, dan ibunya membacakan kesaksiannya dengan penuh air mata. Akhirnya si Philip Gardo ini dihukum penjara selama 431 tahun dan istrinya dihukum selama 36 tahun. Nah, penculikan ketiga paling terkenal di dunia adalah penculikan Colin Stan. Seorang perempuan bernama Colin Stan yang saat itu baru berusia 20 tahun diculik pada tanggal 19 Mei 1977 ketika dia berdiri di pinggir jalan untuk meminta tumpangan untuk pergi ke ulang tahun temannya. Saat itu Cameron Hooker dan istrinya memberikan tumpangan. Namun yang tidak Colin tahu, ternyata mereka berniat untuk menculik Colin. Lalu kemudian Colin dipaksa atau diancam dengan pisau. Kemudian sang penculik menutup mulut Colin, memasukkan si Colin ini ke dalam peti kayu. Lalu sampai di rumah, sang penculik ini menyeret Colin ke ruangan bawah tanah. Lalu dia melucuti seluruh pakaian Colin, mengikat pergelangan tangan dan kakinya, menggantung gadis itu, kemudian dicambuki. Selama beberapa bulan pertama, Colin tidak dikeluarkan dari ruang bawah tanah. Dia hanya dikasih makan 1 kali sehari, dan dia tidak boleh mandi. Dia hanya diberikan pipet untuk buang air kecil dan buang air besar. Dia hanya dikeluarkan untuk disiksa dan diperkosa oleh sang penculik. Pada tahun 1984, sang penculik ini berantem dengan istrinya sampai istrinya ini disiksa. Kemudian istrinya ini kabur bersama si Colin. 2 bulan kemudian, si istri ini melaporkan Hooker atas penculikan Colin dan akhirnya Hooker dipenjara selama 135 tahun, tetapi istrinya tidak dikenakan penjara sama sekali karena dia membantu kepolisian. Miris ya, kalau menurut aku harusnya istrinya juga dikenakan hukuman karena dia membantu dan mengetahui sejak dulu ya. Nah, sekian video pembahasan tentang kasus-kasus penculikan paling terkenal di dunia. Menurut kalian gimana? Pantas nggak sih para pelaku mendapatkan hukuman mereka, terutama istri dari Hooker yang terakhir tadi yang tidak mendapatkan hukuman apapun? Menurut aku dia nggak pantas sama sekali ya, karena dia membantu untuk menculik dari awal sampai akhir. Mungkin kalau dia nggak berantem sama suaminya, dia juga nggak bakal bebasin si korban. Jadi menurut aku nggak pantas. Nah, terus menurut kalian gimana? Apa pendapat kalian? Apa kalian punya saran lain atau kalian punya kasus-kasus penculikan lain yang lebih wow, lebih terkenal, lebih sangat bagus gitu ya? Bisa di komen di kolom komentar. Dan terima kasih udah menonton aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Kalau kalian mau request, bisa request di kolom komentar atau DM di Instagram aku @desi_. Dan terima kasih sekali lagi. Hope you enjoy this video. Bye.